Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang artikel. Jadi ada beberapa artikel yang bisa kita buat. Apakah itu artikel ilmiah atau artikel yang biasanya bisa kita submit atau kita terbitkan di koran. Nah, kalau artikel-artikel ilmiah biasanya artikel yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, hasil kajian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu. Namun, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut lagi, ada sedikit informasi. Yang pertama terkait dengan informasi yang sudah disampaikan PJ ke kalian yang bersumber dari saya. Yang pertama adalah pendaftaran pelatihan yang diadakan FE. Jadi saya sarankan kalian ikut ke dalam pelatihan tersebut dengan memilih materi Photoshop dan video. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi juga yang telah saya sampaikan ke PJ terkait dengan pelatihan juga. Kalau yang kedua ini pelatihan penggunaan Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran interaktif gitu ya. Jadi workshop ini diselenggarakan oleh kakak tingkat kalian yang merupakan project dari mata kuliah saya. Jadi walaupun di sana tertulis khusus untuk semester 5 dan 6, tapi saya sudah minta izin untuk memasukkan kalian ke situ. Jadi silahkan kalian daftar ya, kalian daftar, kalian ikuti pelatihan tersebut. Nah, dua hal tersebut, yang pelatihan pertama dan kedua adalah pengganti dari materi yang sudah atau yang ada di RPS kita. Jadi apabila kalian mengikuti seminar itu, maka dianggap masuk dan hadir gitu ya. Untuk pembuktiannya bisa menggunakan sertifikat. Nah, informasi yang selanjutnya adalah apabila misal kalian ada pelatihan terkait materi yang ada di RPS, boleh kalian ikuti untuk memenuhi pertemuan kita. Jadi kalau ada buktinya, bukti berupa sertifikat, maka kalian berhak atau dianggap masuk. Nah, selanjutnya yang paling penting terkait materi kita hari ini materi yang akan saya jadikan UTS. Jadi setelah ini video ini saya bagikan, maka tugas untuk UTS sudah bisa dimulai sampai pada pertemuan 8 atau pekan UTS. Kalian mengumpulkan tugas tersebut gitu ya. Nah, tugasnya apa? Terkait artikel. Jadi artikel ini saya akan memberi gambaran, ini artikel berdasarkan penelitian gitu ya. Jadi artikel paling gampangnya itu adalah merupakan resum dari suatu penelitian. Jadi dari penelitian bab 1 sampai 5, kalau misalnya jumlahnya itu puluhan gitu ya, puluhan lembar, 50, 60 lembar, maka dibuatlah artikel yang biasanya jumlah halamannya 9 sampai 18, kira-kira seperti itu. Namun pada saat pembuatan artikel ini memang sedikit berbeda. Sedikit berbedanya di mana setiap jurnal itu memiliki formatnya masing-masing. Contoh seperti ini. Ini saya ambil dari Simago ya, Simago JR. Saya klik di sini nama jurnalnya, lalu saya ini education research ya. Saya cari di sini ada nggak education research, ini ada. Saya klik kanan. Nah, ini Q1. Jadi Scopus Q1 itu ya dewanya lah ibaratnya seperti itu. Nah, kita lihat tampilan setiap jurnal itu beda-beda. Ini
tampilan jurnal artikel, jurnal internasional tampilannya seperti ini untuk Sagi Jurnal. Nah, untuk kita melihat ini ada banyak ya pilihan, banyak mau submit paper dan lain sebagainya. Nah, setiap jurnal itu punya jurnal deskripsinya, punya item scope-nya, editor board dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mencari template dari artikel ini. Biasanya dia ini submission guidelines. Kita coba klik. Biasanya ini adalah format untuk kita mengirim atau mensubmit paper di jurnal ini. Jadi wajib mengikuti format dari jurnal ini. Kan kalau tidak, kenapa? Banyak sekali jurnal-jurnal yang bereputasi ya, terutama apabila kalian tidak sesuai dengan format, maka biasanya langsung tidak diterima. Nah, walaupun misal tulisan kalian bagus sekali namun tidak sesuai dengan standar format dari jurnal tersebut, maka biasanya otomatis kalian itu akan tidak diterima. Nah, kita cari sebentar. Oke, jadi ini tampilannya. Jadi memang kalau kita tidak terbiasa melihat jurnal gitu ya, maka sebenarnya agak kesulitan kalau kita melihat template si artikel itu sendiri. Maka kita harus mencari satu demi satu. Nah, ini termasuk artikel jurnal yang baru saya buka. Jadi kita harus mencari satu-satu di mana dia berada. Nah, biasanya submit guideline ini merupakan format dari jurnal tersebut. Nah, kita lihat ke bawah. Ini manuskrip submission guideline, jadi bisa diikuti. Di sini ada riset artikel. Di sini ada keterangan 5.000 kata. Referensinya lebih dari 40 gitu ya. 40 referensi. Jadi referensi rata-rata dia menggunakan artikel internasional. Terus di sini juga ada keterangan ini 1000 kata untuk apa ini, the maximum seek referensi with text totaling. Ini total dari ini, tidak boleh dari 1000 ya. Autornya, submit abstraknya tidak boleh dari 100 kata dan lain sebagainya. Ini banyak banget, bisa dilihat satu persatu. Namun biasanya jurnal itu menyiapkan format berbentuk PDF, bentuk Word dan lain sebagainya. Nah, ini abstrak nih. Stylesnya pakai apa style? Jadi pada saat kalian menggunakan Mendeley, kalian style penulisannya pakai apa? APA. Nah, abstrak di sini minimal 75 sampai 120 kata. Dan sebagainya. Ini syarat yang harus terpenuhi dalam pembuatan suatu artikel. Nah, ini saya sudah ketemu bentuk artikelnya seperti ini. Nah, seperti ini standar reportingnya. Nah, keterangan seperti ini, ada formula. Nah, nomor-nomornya itu seperti ini semua. Jadi ini harus diikutin ya formatnya seperti ini. Kalau tidak diikutin biasanya langsung otomatis ditolak dari jurnal tersebut, terutama jurnal-jurnal yang bereputasi lah. Tapi kalau jurnal-jurnal yang ibaratnya menengah ke bawah atau sudah lumayan, biasanya ada revisian, tidak masalah. Tapi kalau misalnya kayak jurnal yang pernah saya temui itu senior saya masuk di Sinta 1, sudah pertama tidak sesuai dengan format, langsung otomatis di reject atau ditolak. Jadi wajib memenuhi format yang sudah ditulis. Nah ini format untuk artikel yang dipublish di Education Research, jurnal Educational Research.
Nah, coba kita lihat jurnal yang ada di FE. Jurnal FE UNJ. Ini ada. Kita lihat bagaimana sih artikel, format artikel dari jurnal tersebut. Nah, oke, kita tunggu dulu. Memang kadang oke muncul. Memang untuk akses ke web di UNJ itu terus terang saya agak kesulitan. Terkadang susah akses dan banyak error. Nah, ini JPEB ini. Coba kita lihat JPEB. Nah, ini jurnal yang paling bagus di Fakultas Ekonomi. Kita lihat. Ini Sinta 2 kalau tidak salah. Jadi sudah bagus sekali untuk ukuran FE. Nah, kita lihat jurnalnya. Nah, ini bentuk atau tampilan utama. Dia sudah Sinta 2. Ini ada sertifikatnya. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal di Indonesia tampilannya relatif hampir sama dan menurut saya lebih mudah kita pahami. Nah di sini banyak keterangannya dari Focus and Scope, editor board dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk template itu ada bagian sebelah sini, bagian kanan. Jadi kalian bisa lihat gitu ya. Nah, di sini juga ada artikel processing charger. Jadi biayanya itu berapa gitu. Tapi terkadang banyak artikel tidak menampilkan biayanya, namun setelah diterima baru diberitahu bahwa sekian pembayarannya. Nah, ini enak kalau di jurnal-jurnal Indonesia langsung ada manuskrip template di sini. Kalau tidak ada biasanya author guidelines. Nah, mumpung di sini ada, jadi ini udah bagus ya. Nih pengunjungnya dari berbagai negara. Ini indeksnya, terindeks ini. Mudah-mudahan segera Scopus. Nah, kita tinggal lihat, kita klik seperti ini, nanti akan otomatis template jurnal di JPEB ini sudah akan muncul gitu ya. Oke, kurang lebih formatnya seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya ini ada keterangannya juga nih, katanya, jumlah kata, abstrak itu isinya apa gitu ya. Terus pendahuluan itu seperti apa, metodenya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada ketentuan yang wajib dibuat atau disesuaikan. Nah, ini artikelnya. Di dalam artikel mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Di dalam suatu artikel ada penulisan sederhana. Jadi penulisan sederhana atau mungkin lebih tepatnya cara mengutip. Kalau mungkin kalian kemarin sudah ada tugas Mendeley ya, mungkin ini tambahan. Biasanya saya kalau mengutip suatu artikel itu mengutip yang pertama sesuai dengan yang saya butuhkan gitu ya. Dan saya tidak terlalu banyak mengambil dalam satu artikel. Karena apa? Kalau kita mengambil kutipan, misal dari satu artikel kita kutip itu ada 5 atau 10 gitu ya, kita tulis, maka khawatirnya pola pikiran kita itu berubah gitu, malah penelitian atau artikel yang kita buat malah mengarah ke artikel yang kita kutip. Jadi biasanya saya ambil sedikit, saya sesuai dengan kebutuhan, lalu saya cari lagi. Nah, apa yang dikutip? Kalau saya yang dikutip itu hal yang tegas. Misal, contohnya adalah batik adalah warisan budaya
yang tidak hanya terdapat di Indonesia. Atau misal batik terdapat di wilayah ASEAN, misal seperti ini. Ini hal atau kalimat yang tegas gitu ya. Maka kita lihat, ini kalimat-kalimat tegas ini, maka biasanya saya jadikan referensi. Misal batik warisan budaya yang tidak hanya terdapat di Indonesia. Kita coba kita cari. Kita cari di sini pakai Google Scholar saja. Misal batik di Asia. Kita coba. Oke, oh ini buku semua. Kita lihat. Seperti ini. Kita lihat apakah muncul. Ini batik di Lawean. Oke, kita lihat batik Jambi, batik Cirebon, batik Pekalongan. Oke. Batik kita lihat di sini. Batik impor from China. Kita lihat ini. Jadi batik itu sekarang nggak hanya di Indonesia saja, bisa diproduksi di mana saja. Misal kayak batik itu kalau nggak salah saya pernah mendengar ada di Malaysia. Kita lihat ada nggak di artikel yang ngebahas. Nah di sini case of batik micro entrepreneurs in Malaysia. Berarti ini kita pakai. Berarti apa? Menjelaskan bahwa memang batik itu ada di Malaysia nih, ada di Malaysia. Jadi kita bisa download Riffman-nya yang kita masukkan ya. Oke. Contohnya seperti ini. Kita balik nih, batik di ASEAN. Kita ambil juga, oh ternyata batik itu ada di Indonesia gitu ya. Kita ambil juga. Kita simpan. Lalu karena tadi boleh atas, boleh bawah. Warisan budaya tidak hanya terdapat di Indonesia gitu ya. Berarti ada di beberapa negara gitu ya. Boleh seperti ini, kita klik. Kita kan tadi barusan menemukan dua, ada di Asia, ada di di Indonesia dan di Malaysia. Maka kita bisa memasukkannya di situ. Kita coba. Jadi kalau bagi saya yang dikutip itu adalah kalimat-kalimat tegas ya, kalimat-kalimat tegas. Kalau argumen yaitu argumen dari uraian kita ya. Tapi kalau kalimat tegas misalnya seperti ini, batik itu warisan budaya yang tidak hanya ada di Indonesia, maka kita boleh. Nah, oke, kita masukkan dulu ke Mendeley. Kita tunggu Mendeley-nya. Belum masuk Mendeley-nya. Jadi kalau misalnya ini contoh ya, tadi sudah ada dua dan sudah kita masukkan, maka otomatis batik ini sudah ada, kalian sudah mengutip dua, kan gampang, sudah dapat dua, bisa dapat boleh 3, boleh 4 dan seterusnya. Nanti kalimat lagi, misal kalian merangkai kata-kata terus ada kalimat tegas seperti ini contohnya, terus kalian bisa pakai gitu ya, bisa kalian pakai di situ, maka kalian sudah mampu membuat berbagai banyak kutipan. Jadi seperti itu. Jadi kalimat tegas saja yang dipakai kalau saya pribadi membuatnya.
ini seperti ini. Kita lihat. Nah, Riffman yang kita pakai tadi, nah, kita sudah download kan? Saya sudah download Riffman-nya yang sudah saya kasih tahu ya minggu lalu caranya. Tinggal saya masukkan ke sini, misal. Oke, langsung muncul nih. Kita cek apakah benar gitu ya. Kalau sudah sama, namanya Khairuddin. Oke, kita tinggal masukkan saja. Pertama, Khairuddin. Oke, muncul. Oke, kita masukkan. Kita otomatis masuk. Tinggal kita masukkan lagi yang satunya tadi. Misal yang ini. Kita masukkan lagi, kita tarik, kita aja gampangnya. Setianto. Oke. Ya sudah. Oh, sini sudah muncul Khairuddin. Kita klik, kita tambah. Ya. Setianto. Oke, nah muncul. Kita klik. Nah, dari satu kalimat ini sudah ada 2 kutipan. Kan lumayan. Jadi kalimat-kalimat tegas seperti ini bisa dari berbagai. Nah, ini contoh salah satu cara untuk menyimpulkan apa yang mau kita kutip dari berbagai sumber. Oke. Tinggal misal kita dapus dapat pustaka gitu ya. Ya, tinggal insert bibliografi, langsung muncul otomatis 2. Jadi gampang banget ya kita ngutip, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Bisa 2 langsung dapat muncul. Nah, itu untuk kita melihat bagaimana cara mengutip gitu ya. Terus bagaimana kita melihat suatu template dari berbagai jurnal. Oke. Nah, untuk tugasnya, bukan tugas, ini adalah UTS. Jadi UTS-nya seperti ini. UTS, kita lihat di sini ada artikel, pemaparan artikel. Kalian boleh pilih dari 10 tema ini. Jadi misal satu kelas itu isi 40, maka tema pertama 4 orang, tema kedua 4 orang, tema ketiga 4 orang, dan seterusnya. Itu tema yang boleh kalian pilih. Nah, untuk selain tema yang atau tulisan yang akan saya nilai isinya seperti apa, maka kalian juga wajib, ini juga akan mempengaruhi penilaiannya. Jadi huruf itu menggunakan Arial spasi 1 seperti itu. Judul huruf besar, font 14. Penulis huruf penulis itu nama ya, nama penulis itu ukurannya 10. Abstrak itu ukurannya 9. 100 kata dalam bahasa Inggris. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, gampang lah, kita bisa pakai translate, Google Translate dan sebagainya. Ya, abstraknya berisi tentang tujuan, masalah, teori, dan hasil kajian. Kata kunci ukurannya 9. Nah, untuk pendahuluan, penulisan sampai kesimpulan itu 12 menggunakan Arial. Setiap kutipan menyertakan catatan kaki dimasukkan ke dalam pustaka. Oke. Jadi ini lebih ke dalam citasinya atau pengambilan referensinya. Jadi bukan catatan kaki yang footnote yang di bawah ya. Yang saya contohkan ini saja. Yang seperti ini saja. Kalau catatan kaki biasanya di sini ada, dan di bawah bagian footer, header footernya ini di sini ada. Maka tidak perlu, cukup kutipan ini. Seperti saya contohkan. Oh, mungkin ini saya hapus saja biar kalian tidak bingung juga. Dan menggunakan navigation seperti yang sudah saya contohkan beberapa minggu lalu. Nah, ini susunan penulisannya: judul, penulis, email penulis, abstrak. Jadi nggak perlu ada cover, misal nama, logo, WNJ, tidak perlu. Langsung aja nanti latar belakang, kajian teori, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka minimal 30, 25 internasional, 5 nasional. Nah, kutipan kita tetap menggunakan Mendeley.
kecuali data Indonesia wajib dengan kalau ada data harus sumbernya e-book atau jurnal luar negeri. Untuk artikel ilmiah disusun sebanyak 10 lembar. 10 lembar saja, maksimal 10 lembar itu sudah termasuk dalam daftar pustaka. Daftar pustaka. Maka di sini ada contohnya, kalian juga punya contohnya. Contohnya ini seperti ini. Silahkan kalian nanti baca, kalian pahami ya. Untuk penulisan abstraknya ini sudah lengkap, kajian pustakanya gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Oke, jadi itu dulu yang saya sampaikan untuk pertemuan yang saya tidak masuk kemarin. Saya gantikan video ini dan langsung UTS bisa sekalian cicil dari sekarang. Jadi kurang lebih masih ada sekitar berapa minggu ya, sekitar 10 harian, mungkin 10 harian kalian untuk mengerjakan UTS. Oke, sekian dari saya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan ke PJ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.